Describing People Part 2. Welcome to this section, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, this time you are going to learn to study Describing People Part 2. In the previous video that you can download it or you can access from YouTube, we did discuss the basic vocabulary items of describing people. Now we are going to proceed to part 2. In this part of that section, we'll focus on how to make sentences from the vocabulary items that we learned in the previous video. Hopefully you enjoy it and hopefully everyone will get benefit from it. Thank you very much. Untuk gambar yang pertama adalah yang artinya adalah muda. Oke. Baiklah, sekarang silakan coba teman-teman membuat kalimat dengan kata yang. Contohnya adalah my friend is 12 years old. So, he is still young. There's the example. Itu contohnya ya. Oke, baik. Oke, next. Let's look at the picture number 2. Oke, nomor 2 itu adalah the picture number 2 refers to the middle age group of people. It refers to the middle age of people. Jadi usia pertengahan di antara muda dan tua. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat kalimat dari kata middle age ini. Misalnya kita bisa memberikan semacam gambaran. Saya contohkan satu ya. Middle age person in my country refers to somebody whose age is between 25 to 45. Nah, itu sebagai contoh saja. Itu definisi dari middle age. Itu contoh ya. Bisa juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Contohnya saya memiliki, misalnya ya dalam bahasa Indonesianya begitu, I have 2 sisters. The first one is in her middle age. So she is about 35 years old now. Itu contoh dari kata middle age yang ada di gambar yang kedua. Oke, jadi silakan teman-teman buat kalimat sendiri dari kata middle age. Itu contoh saja dari saya tadi ya. Ya. Sekarang kita akan beralih ke gambar berikutnya. Picture number 3, gambar nomor 3. Kira-kira menurut teman-teman gambar ini adalah gambar tentang seseorang kalau kita melihat berdasarkan age-nya atau berdasarkan based on the age, based on usianya, maka ini dikategorikan sebagai benar sekali, sebagai elderly. Elderly. What is the meaning of elderly? Elderly means orang yang sudah mendekati lanjut usia atau orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya silakan teman-teman latihan membuat kalimat dengan kata yang merepresentasikan picture 1, picture 2, and picture 3 yang sudah kita bahas tadi. Yaitu dengan kata yang, silakan dibuat, kemudian middle age, dan nomor 3 adalah elderly. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang gambar berikutnya yang ada di bawahnya, yaitu gambar 4, 5, 6,
dan 7, 8, 9. Selanjutnya marilah kita melihat atau fokus kepada gambar berikutnya, gambar yang di bawahnya, yaitu gambar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, untuk 3 gambar pertama, gambar 4, 5, 6, ini menggambarkan orang berdasarkan kategori apa kira-kira menurut teman-teman? Iya, gambar nomor 4, 5, 6 ini mengkategorikan orang dari tinggi badannya. Baik, sekarang kita fokus ke gambar yang nomor 4. Kalau kita bandingkan gambar nomor 4 dengan gambar yang selanjutnya 5 dan 6, maka nomor 4 ini dari segi tinggi badan maka dia termasuk orang yang tinggi. Baik, sehingga nomor 4 ini orang yang tinggi bahasa Inggrisnya apa? Ya, tall, ya, tall. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi nomor 4 ini adalah tall. Yang berikutnya nomor 5 ini berdasarkan tinggi badan maka tinggi badannya sedang-sedang saja. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Maka dalam hal ini bahasa Inggrisnya adalah average height. Ya, bahasa Inggrisnya adalah average height. Atau tinggi rata-rata. Tingginya sedang. Oke, ini untuk gambar yang nomor 5. Yang berikutnya, jadi 4, 5, 6 ini satu kategori dia. Kategori manusia atau orang sekali lagi dari tinggi badannya. Yang ke nomor 6, ini sudah jelas teman-teman, saya yakin sudah tahu, sudah paham, atau mungkin sudah menguasai kosakata bahasa Inggrisnya untuk nomor 6 ini. Ya, orang yang pendek dalam bahasa Inggrisnya adalah kita sebut dengan short, ya, short. Itu 4, 5, 6. Selanjutnya ke gambar berikutnya. Gambar 7, 8, dan 9. 7, 8, and 9. Nah, ketiga gambar ini kalau teman-teman melihat secara detail atau secara hati-hati maka ini kategori manusia atau kategori orang berdasarkan apanya? Kalau kita mencoba menggambarkan, ya berdasarkan beratnya, ya berdasarkan berat badannya, atau dalam bahasa Inggris berat badan disebut dengan weight, ya weight. Ya, mari kita lihat nomor 7. Jadi gambar nomor 7 ini agak besar orangnya. Sepertinya gambar nomor 7 ini yang paling besar di antara gambar yang dibandingkan dengan 2 gambar berikutnya. Maka gambar ini disebut dalam bahasa Inggris adalah heavy, ya, heavy, atau bisa juga disebut dengan fat. Ya, orang yang berbadan besar, berbadan agak gemuk, dengan berat badan yang cukup tinggi. Nah, itu yang nomor 7, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah heavy or fat. Kita melihat ke gambar berikutnya. Yang 8 ini kategorinya tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus, pertengahan. Maka bahasa Inggrisnya adalah, iya betul, average weight, ya, average weight, atau berat badan yang sedang-sedang, tidak terlalu berat maupun tidak terlalu ringan, dan juga tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Iya, well done everyone. Kita ke nomor 9 sekarang. Nomor 9 ini gambarnya ini mengacu pada orang yang kurus, badannya agak kurus, ya. Maka orang kurus dalam bahasa Inggris adalah, ya, thin,
thin ya, or slender. Thin atau slender. Silakan teman-teman sekarang seperti gambar nomor 1, 2, dan 3. Silakan latihan membuat kalimat dengan vocabulary atau kosakata yang sudah sama-sama kita temukan tadi. Oke, silakan dilatih, diingat, kemudian mulailah melatih membuat kalimat dari kata-kata yang sudah sama-sama kita bahas tadi. Dari yang nomor 4, tall, silakan dibuat kalimatnya untuk latihan. Misalnya, my sister is very tall, misalnya. Bisa seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5 misalnya. My friend is in the state of average height misalnya. Demikian juga dengan nomor 6, 7, 8, dan 9. Silahkan teman-teman latihan membuat kalimatnya sendiri ya. Iya. Kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Inshallah see you next time. Thank you for your attention everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.